Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus anggota KKB di Pegunungan Bintang dan Duga. Pabrik miras oplosan di kos-kosan Merauke digerebek polisi. Peringatan Hari Pancasila dengan upacara dan bersih-bersih situs sejarah. Tim gabungan Polres Yaukimo dan Satgas Operasi Damai Kartens Kamis kemarin menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Tersangka sebelumnya terlibat dalam serangkaian aksi teror terhadap warga di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Salah satunya penembakan terhadap anggota Brimob di kilometer 7 pada November tahun lalu. Pelaku ditangkap di salah satu rumah di Jalan Seselon 4 yang diduga kerap menjadi tempat persembunyian anggota KKB. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku bernama Kopi Tua Heluka. Selama ini pelaku merupakan pentolan KKB di wilayah Yaukimo. Untuk melaksanakan upaya penangkapan atau penindakan. Dan dari situ didapat salah satu orang dari jaringan KKB yang terlibat ikut penembakan anggota Brimob beberapa waktu yang lalu di Lokpon, kemudian penembakan terhadap, kalau nggak salah, anggota TNI itu di wilayah Yaukimo juga. Itu hasil pengembangan. Sebelum yang lalu ditangkap Kopi Tua. Jadi itu. Sementara masih pengembangan lagi. Mudah-mudahan yang kita harapkan dengan pengembangan kegiatan penangkapan maupun penindakan yang dilaksanakan oleh TNI Polri itu bisa meredam yang selama ini terjadi khususnya di wilayah Yaukimo. Satgas Operasi Damai Kartens juga menangkap 2 orang anggota KKB di Kabupaten Duga pada Rabu lalu. Salah satu pelaku masuk DPO yang terlibat pembunuhan terhadap 11 warga sipil di Kampung Nogoloid pada Juli tahun lalu. Saat penangkapan sempat terjadi baku tembak. Aparat akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku yang merupakan anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Salah satu tersangka, MK, menyatakan menghabisi nyawa 11 warga sipil di Kampung Nogoloid, termasuk seorang pendeta bernama Eliezer Baner. Kita mengamankan 2 orang dan hasilnya dari 2 orang tersebut, 1 orang merupakan pelaku kejadian di Nogoloid tanggal 16 Juli 2022, hampir 1 tahun yang lalu. Pada saat itu masyarakat ada 11 korban yang meninggal dunia yang dilakukan oleh kelompok Egyanus. Salah satu yang kita amankan itu atas nama MK. Kemudian dalam hal ini dia mengakui dan dia memang terlibat kejadian tersebut. Pada saat itu dia yang melakukan pembunuhan terhadap salah satu korban atas nama GS. Korban yang atas nama GS. Polisi menghimbau KKB menyerahkan diri karena akan dilakukan penindakan hukum jika masih terus meneror warga. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang dan Duga. Puluhan polisi Kamis kemarin menggerebek rumah kos di Pantai Lampu 1 Merauke, Provinsi Papua Selatan yang dijadikan pabrik minuman keras lokal. Penggerebekan tersebut dari hasil pengembangan terhadap seorang penjual miras jenis Sopi yang ditangkap sebelumnya. Di lokasi, polisi menemukan ratusan liter minuman keras hasil suling yang siap dijual serta peralatan untuk membuatnya. Selain itu, polisi juga menangkap seorang pria yang diduga pemilik pabrik miras lokal tersebut.
Ya, jadi tadi malam sudah sempat ketemu dengan anggota Opsnal Narkoba, dia di sana. Oh, Jadi siap. pada saat mau dipegang cuma tidak ada BB, hanya dibuntuti. Oh, tempatnya di sini. Makanya ketahuan produksi Milonya di sini. Muntah-muntah ke saya lagi. Oh, jadi ibu sudah lama memang mencium di. Biasa dia mau cium tapi Kita tidak tahu bahwa itu Sophie ya. Karena kita tidak tahu apa itu. Tapi sudah berapa lama dia tinggal di sini? 1 tahun lebih ada ya? Siapa ini? Iya. Oh sudah 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun kayaknya dia. Kalau saya yang baru di sini. Oh. Pemilik sengaja menyewa rumah kos untuk dijadikan pabrik miras untuk mengelabui polisi. Seluruh minuman keras tersebut beserta peralatan produksi langsung dibawa ke Polres Merauke. Sementara si pemilik pabrik miras masih menjalani pemeriksaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tenaga kesehatan di sejumlah distrik terpencil di daerah pegunungan masih kurang karena kendala geografis. Bahkan untuk menjangkaunya hanya bisa menggunakan pesawat berbadan kecil. Satgas Yonif Rider 631 ATG ikut turun membantu para perawat memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di salah satu distrik di Mimika. Hal tersebut dialami 2 warga kampung Jengkon di distrik Jila. Mereka harus dievakuasi ke puskesmas di Timika melalui Bandara Jila menggunakan helikopter karena belum ada puskesmas di daerah ini. Sebelumnya kami sudah koordinasi dengan instansi dari kesehatan, dari pihak Koramil ataupun dari pihak Polsek untuk siap membantu tentang kesehatan yang ada di distrik Jila ini. Kendalanya di sini untuk alat kesehatan di puskesmas sangat minim, kekurangan. Sedangkan di kami juga di pos sangat terbatas, ya cuman ada obat-obatan aja terbatas karena masih kekurangan. Kendala dari dorongan heli, ataupun contohnya misalkan ada yang sakit, ya kemarin di Deloa ada yang sakit, kita sampai evakuasi dari Deloa sampai ke bandara melalui susi air. Baru di ke rumah sakit Timika. Saat ini masih banyak daerah terpencil dan rawan di Kabupaten Mimika yang membutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik serta lengkap. Untuk mengisi kekosongan tersebut, tentara dan polisi dibutuhkan untuk membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ribuan orang berkumpul untuk merayakan setahun kepemimpinan Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Perayaan dilakukan dengan tradisi bakar batu dan bakar kulit kayu, atau yang biasa disebut oleh warga setempat dengan nama barapen. Ratusan warga dan anak-anak bergembira. Mereka bernyanyi dan menari bersama serta memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dalam acara ini hadir 4 pimpinan agama, Katolik, Islam, Buddha, dan Hindu. Mereka berdoa bersama agar pembangunan di Papua Barat terus berjalan. Acara juga dimeriahkan dengan berbagai tarian adat khas Nusantara mulai dari Aceh, Jawa Barat, Maluku, Timur Timur, dan ditutup oleh tarian khas asal tanah Papua. Bapak sangat butuh, Bapak punya harapan. Setiap pemimpin itu harus tegas. Kinerjanya harus bersih, kinerjanya harus betul-betul kerja yang baik, sehingga itu menjadi ukuran, itu menjadi harapan kita ke depan. Dia orangnya disiplin dan dia tegas untuk memimpin masalah atau ada yang terjadi Bapak dia langsung dia keras, jadi seakan-akan keadaan ini terasanya aman. Tidak duduk diam sambil menonton, tapi Bapak dia turun langsung ke lapangan. Jadi Bapak dia punya istilahnya, Bapak dia selama ini memegang ini, dia sangat
mau bagaimana masyarakat ini jangan ada yang jadi membuat kesalahan-kesalahan, tapi bisa semua itu baik. Jadi, Pemerintahan yang ada ini tidak mungkin Bapak Paulus itu tidak bisa. Itu saya tidak yakin. Bapak Paulus maju terus sebab kita masyarakat perlu ada perubahan. Bapak jangan ragu. Ya mungkin Bapak punya pengalaman di bidang kepolisian, sudah bisa atur departemen kepolisian yang begini. Masa sih pemerintah tidak bisa? Ini gubernur, skopnya begini. Masa jabatan Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berakhir 12 Mei lalu. Namun pemerintah memperpanjang masa jabatan Paulus karena dianggap berhasil menjalankan sejumlah proyek strategis nasional. Saya mau kasih tahu bahwa keberhasilan kita selama 1 tahun ini adalah karena Tuhan menyertai kita dan juga atas kerjasama yang luar biasa dari seluruh pimpinan OPD, baik provinsi kabupaten termasuk juga staf-staf yang ada di lingkungan pemerintahan yang dibantu ditopang doa oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi juga didukung penuh oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan juga pemuda. Terima kasih untuk semuanya itu. Inilah wujud kebersamaan kita, apa yang kita rasakan, pahit, kita pikul sama-sama, manis, ayo kita coba rasakan juga manisnya itu sama-sama. Jadi boleh hari ini kita hadir untuk bersama-sama merayakan keberhasilan kita bersama. Ada banyak penghargaan-penghargaan pemerintah dari pusat yang diberikan pada kita semua. Itu saya pikir kita kembali kepada Tuhan, tetapi juga kita syukuri atas kebersamaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, termasuk anak-anak terkasih, anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita. Terima kasih, kalian hebat, ya anak cucu. Karena tidak banyak persoalan-persoalan yang melibatkan anak remaja kita di sini. Paulus berharap kerjasama dengan berbagai pihak selama 1 tahun terakhir akan terus terjalin di masa akan datang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.